Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai how to read financial statement. Financial statement atau laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu yang dapat digunakan sebagai penilaian kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan merupakan produk dari proses pelaporan keuangan yang menggunakan standar akuntansi dan dapat dijadikan sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan stakeholder. Komponen dari laporan keuangan ada 5. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai laporan posisi keuangan. Statement of Financial Position atau laporan posisi keuangan adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan di periode tertentu. Laporan posisi keuangan akan menyajikan informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas. Seperti pada gambar ini. Laporan posisi keuangan harus dapat memberikan informasi mengenai aset yang dipunya perusahaan, mengenai liabilitas yang harus dibayar, dan mengenai ekuitas yang ditanamkan. Pada laporan posisi keuangan menggunakan persamaan yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Aset adalah semua yang bernilai dari suatu perusahaan. Aset terbagi menjadi 2 yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar adalah aset yang dapat dengan mudah dirubah dalam bentuk uang seperti kas atau setara kas, piutang, dan persediaan. Sedangkan aset tetap adalah aset berwujud yang bersifat jangka panjang seperti plant, property, dan equipment. Liabilitas dan ekuitas menggambarkan sumber aset yang dimiliki perusahaan, di mana liabilitas merupakan pendanaan yang diperoleh dari utang dan kredit, sedangkan ekuitas berasal dari investor atas penanaman modal dan cadangan yang dimiliki entitas. Saat membaca laporan posisi keuangan, ada salah satu hal yang dapat kita ketahui, yaitu likuiditas perusahaan. Likuiditas dapat diukur dengan menggunakan current ratio atau rasio lancar. Persamaannya yaitu rasio lancar sama dengan current asset atau aset lancar dibagi dengan current liabilities atau utang lancar. Current ratio memberitahu pembaca kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Baiklah, selanjutnya kita akan lanjut membahas laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement merupakan laporan yang membandingkan pendapatan atau beban yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Rugi dapat dibuat pada periode 1 bulan, 1 tahun, berdasarkan konsep perbandingan yang dapat disebut dengan konsep pengaitan antara pendapatan dan beban yang terkait. Laporan laba rugi dapat mengukur keberhasilan operasional perusahaan selama jangka waktu tertentu. Laporan laba rugi menyajikan informasi untuk membantu investor, kreditur untuk memprediksi jumlah arus kas yang masa datang. Laporan laba rugi sebagai berikut. Yang pertama ada pendapatan, yang kedua ada beban pokok pendapatan, yang ketiga ada pendapatan kotor, yang keempat ada beban operasi, yang kelima ada laba atau rugi bersih, dapat kita lihat seperti gambar yang ada di samping ini. Yang ketiga, masuk kepada laporan ekuitas atau equity statement, merupakan laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas pemilih dalam suatu periode tertentu. Tujuan laporan ekuitas ini yaitu menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktivitas bersih atau kekayaan dalam periode waktu tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu untuk dianut. Ekuitas adalah hak kepemilikan yang dapat dikembalikan kepada investor. Ekuitas atau modal adalah nilai aset yang dikurangi nilai semua kewajiban pada aset itu. Dalam memperoleh modal akhir dapat menggunakan persamaan, yaitu modal awal ditambah penghasilan bersih, dikurang dividen, ditambah atau dikurang perubahan lainnya sama dengan modal akhir. Komponen-komponen ekuitas, yang pertama ada saldo awal, ialah saldo pembukaan, jumlah saldo yang ada pada laporan akhir ekuitas periode sebelumnya. Yang kedua, ada pengaruh kebijakan akuntansi yang berubah-ubah, perlu adanya penyesuaian. Yang ketiga, ada pendapatan bersih, yaitu total semua pendapatan yang didapatkan perusahaan dalam suatu periode pelaporan. Jumlah tersebut dapat diambil dari laporan laba rugi yang ada. Komponen-komponen tersebut dapat kita lihat pada gambar di samping ini. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu Statement of Cash Flow atau laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini merupakan laporan yang menggambarkan arus kas keluar dan arus kas masuk selama satu periode di suatu perusahaan. Nah, klasifikasi dari arus kas ini yaitu ada 3. Yang pertama, aktivitas operasi yang merupakan aktivitas penghasil utama pendapatan suatu entitas. Yang kedua, itu merupakan aktivitas investasi, merupakan aktivitas perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi yang tidak termasuk dalam setara kas.
Dan yang ketiga, itu ada aktivitas pendanaan yang merupakan aktivitas yang mengakibatkan perubahan jumlah dan komposisi ekuitas dan pinjaman entitas. Nah, berikut ini merupakan gambar dari laporan arus kas. Nah, kegunaan dari laporan arus kas ini sendiri itu merupakan memberikan informasi untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan arus kas di masa mendatang serta kemampuan entitas untuk membayar dividen dan kewajiban. Nah, untuk pembahasan terakhir itu masuk pada materi CLK. Nah, CLK ini merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan atau laporan yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. CLK ini juga mencakup tentang informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas, pelaporan, dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diterapkan di standar akuntansi, serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Nah, CLK ini menyajikan hal-hal berikut, diantaranya ada informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi, menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal dan keuangan, menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan, itu menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan. Ada menyajikan rincian dan penjelasan dari masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan. Itu mengungkapkan informasi yang diharuskan dalam penyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dan yang terakhir itu ada menyediakan informasi lainnya yang diperlukan. Nah, itulah kegunaan dari CLK. Itulah sekian materi atau pembahasan yang disampaikan dari kelompok kami. Jika ada salah dan kekurangannya kami mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.